Aceh dalam bahaya, bisa jadi seperti Nepal. Dalam video kali ini kita bahas tentang Aceh. Jadi teman-teman yang baru bergabung di video ini, segera mensubscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya atau yang sebelumnya. Teman-teman, ini kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Segala puji bagi Allah dan selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta juga keluarga dan sahabat beliau sekalian. Teman-teman, pelan-pelan kita akan bahas kenapa Aceh berpeluang menjadi seperti Nepal. Teman-teman, kita ketahui sebelum ini ada kejadian paling luar biasa di Nepal yang membuat Perdana Menteri dan juga Presiden mengundurkan diri. Dan setelah dilantik Perdana Menteri terbaru dipilih oleh Gen Z, anak-anak muda, terjadilah perubahan yang luar biasa. Apa itu? Yaitu pembubaran DPR dilakukan di bulan September setelah kejadian pengunduran diri dan pembakaran luar biasa yang terjadi di Nepal. Teman-teman, ini media massa sekarang luar biasa, tidak bisa dibendung. Dalam arti kata, orang Aceh sekarang menggunakan media TikTok khususnya yang bisa dibilang perang di TikTok. Melakukan pembahasan-pembahasan kemerdekaan di TikTok. Ini bahaya, teman-teman. Tapi pemerintah tidak melarang karena mereka berbahasa Aceh dan TikTok algoritmanya tidak terbaca dengan bahasa Aceh. Mereka bisa mengatakan bahasa-bahasa kotor dalam bahasa daerah. Tapi TikTok akan memberi peringatan apabila melakukan dengan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, kita bahas Aceh. Aceh perang di TikTok. Apakah bisa membuat Aceh kacau balau? Ya. Kita lihat di Nepal. Di Nepal, Gen Z, anak-anak muda, melakukan pembahasan pertama di media massa dengan melihat kesenjangan sosial. Pejabat-pejabat mereka hedon, bergaya, begini, begitu. Dan rakyat di bawah kelaparan. Nah, sehingga anak muda yang darahnya masih lumayan mendidih dipicu oleh satu orang anak muda yang luar biasa, bisa dibilang orator ulung lah. Jadi membuat mereka oke. Dalam kebenaran. Yang harus diingat, jangankan dalam kebenaran, dalam kejahatan pun anak muda bisa melakukan apa saja. Jadi kembali lagi ke Aceh, teman-teman. Anak muda di Aceh sekarang banyak sekali menggunakan media TikTok khususnya ya. Mungkin ada juga media YouTube, mendengar perbincangan-perbincangan tentang Aceh, Aceh dulu, Aceh sekarang, pejabat-pejabat Aceh yang sekarang lagi bersenang-senang, dan orang-orang miskin di bawah yang sampai rumah-rumahnya pun sudah tidak layak lagi. Mereka mengetahui bahwa dana otsus, apa sih dana otsus itu, kemana dana otsus, ini yang jadi perbincangan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memerdekakan Aceh. Di luar Aceh, kita nggak tahu kepentingan apa mereka, tapi yang pasti mereka bertujuan untuk memakmurkan Aceh. Mungkin tidak bisa dilakukan jika bergabung dengan NKRI, karena bermacam-macam hasutan yang mungkin ini kenyataan. Para pejuang Aceh dulu, orang GAM yang sekarang sudah menjadi pemimpin di Aceh, menjadi wakil rakyat, sudah lupa dengan janji-janji mereka, dengan sumpah-sumpah mereka, dengan apa yang mereka renungkan dulu di hutan, ingin mensejahterakan rakyat Aceh. Tapi nyatanya kebanyakan sekarang mereka lupa dan duduk diam ketika melihat orang-orang di bawah menderita. Rumah-rumah rakyat tidak layak huni dipertontonkan. Sementara mereka
dengan gaji yang luar biasa, dengan proyek-proyek yang sudah membuat mereka lalai. Jadi anak-anak muda sekarang melihat ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Ya, wajar. Darah muda, darahnya yang berapi-api. Jadi teman-teman, ini kita lihat dari pemimpin sekarang Mualim. Nah, ini salah satu masalah ketika ada salah satu PT PEMA menyalurkan uang ke Trisakti, dilakukan oleh orang tertentu lah, mungkin bendaharanya. Menjadi perbincangan yang cukup hangat di media sosial, terutama di TikTok. Malah ada sebagian TikToker yang ini menjadikan pembahasan yang luar biasa, membuat panas masyarakat kepada yang menyalurkan uang ke fakultas atau universitas di luar Aceh, Trisakti. Dan diketahui CSR ini diperuntukkan daerah yang tempat perusahaan itu bekerja. Begitulah kira-kira teman-teman. Artinya CSR harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat setempat. Tapi yang terjadi apa? Keluar daerah, keluar pulau, dan masyarakat marah. Dan yang luar biasa, tanggapan dari seorang gubernur atau mualim, itu hal yang biasa. Jadi rakyat ini dibikin panas lagi. Ya kan? Dan sementara kita ketahui di TikTok, di komal-komal TikTok itu, perbincangan tentang kebencian kepada pembantu-pembantu pemerintah pusat di daerah luar biasa. Bisa kita lihat. Luar biasa. Mereka kecewa. Ya, tapi tanpa sadar pemerintah Aceh membiarkan itu, dan kejadian yang luar biasa ketua DPRA pisah dengan NKRI. Ini sangat luar biasa teman-teman. Ini menjadi sesuatu tolak ukur. Masih banyak yang ingin berpisah dengan NKRI, tapi di sini bukan pisah dengan NKRI yang menjadi pembahasan. Yang menjadi pembahasan adalah rakyat. Sudah bingung. Bisa-bisa demo besar-besaran terjadi seperti di Nepal. Karena kita ketahui darah orang Aceh luar biasa. Apalagi ada anak muda kan. Mereka tidak takut lagi dengan pejuang-pejuang Aceh yang sudah tua sekarang. Ya. Mereka menganggap pejuang-pejuang itu nol, nihil. Nah, mereka hanya berjuang untuk mereka masing-masing. Dan anak muda yang duduk-duduk di warung kopi yang sudah stres bisa terbawa dengan pembahasan Aceh berpisah dengan RG, atau kita demo besar-besaran, kita tuntut kemerdekaan. Mereka gak akan berpikir panjang. Iya, kita yakini itu. Nah, dimanapun anak muda memang sudah hal biasa digerakkan. Jangankan untuk hal yang benar, untuk hal yang salah saja mereka melakukan beramai-ramai. Ya kan? Jadi ada potensi Aceh akan menjadi seperti Nepal jika pemerintah Aceh tidak segera membenarkan omongan-omongan mereka. Seperti misalnya masalah CSR itu disegerakan dinonaktifkan, atau hedon gaya-gaya luar biasa dari petinggi atau pejabat Aceh itu harus dikurangi seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Ya, ini bahaya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, Aceh berpotensi menjadi Nepal jika tidak ditanggulangi dengan baik oleh mualim. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton ini. Subscribe supaya tidak ketinggalan, kita akan membahas lebih lanjut di video kedepannya. Oke, maaf teman-teman kalau saya sendiri ngomong, mungkin waktunya singkat. Kalian boleh komentar yang bagus-bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.